Selamat siang sahabat ngopi industri, ngobrol pintar tentang industri. Hari ini sangat seru sekali. Kita akan membahas hari perbincangan yang tentang yang manis-manis. Nah, tentunya kalau bicara yang manis-manis ini sudah terpikir oleh kita, waduh, ini pasti yang lemah gemulai, yang cantik. Tapi ini manisnya yang manis di lidah, manis di mulut, dan tentunya banyak manfaat. Apa itu? Kita akan bicara tentang salah satu produk yang terkenal di Kalimantan Barat, yaitu madu. Dan telah hadir bersama sahabat ngopi kita hari ini, seorang pengusaha madu yang sudah melanglang buana lebih dari 10 tahun berbicara tentang madu. Dan selamat datang, terima kasih Bang Saiful. Iya Pak. Telah datang, terima kasih undangannya. Sudah hadir pada PSPJ Pontianak di acara podcast ngopi industri. Iya. Bang Saiful, sehat Bang Saiful ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih, kita cerita sedikit, sudah berapa lama Iya. berusaha di bidang permaduan ini? Permaduan asik nih. Gimana Bang Saiful? Pertama-tama kenalin, nama saya Saiful. Saya owner Madu Saiful. Jadi usaha madu ini udah hampir 14 tahun. 14 tahun? 14 tahun. Dari tahun 2008 ya. Udah mulai tertarik dengan usaha madu. Awal mulanya itu usaha madu ini itu dulu kan saya tenaga kontrak Pak. Iya. Tenaga kontrak di salah satu pemerintah daerah di Kuburaya. Jadi pada saat itu saya perantau dari Sintang. Dari Sintang, Dari Sintang. Bang Saiful ya? Iya. Perantau dari Sintang. Alhamdulillah dapat kerjaan tenaga kontrak, dan pada saat itu saya ribut sama pimpinan saya. Saya ribut, pulang kampung. Ke Sintang lagi? Sintang. Jadi pas pulang kampung itu buka kulkas tuh di rumah orang tua. Rupanya ada 2 botol madu. Iya. 2 botol madu. Ternyata saya tanya, ini madu punya siapa? Oh, itu punya bapakmu, katanya. Dia dikasih temannya dari Hulu, katanya, sebagai oleh-oleh. Oh, ini diminum atau enggak nih, saya bilang. Katanya apapun, enggak terlalu hobi, katanya. Iya. Yang gitu kan. Ya udah, saya bawa aja pulang ke Pontianak. Pas pulang ke Pontianak, maksudnya itu madu itu mau saya kasih sama pimpinan saya. Hadiah dari Sintang. Nah, jadi mau saya hadiahin, tapi mungkin karena sama-sama nggak enak, jadi pas saya menghadap pimpinan, ternyata dia langsung kita saling saling ngobrol-ngobrol lagi. Tiba-tiba dia langsung bilang, ini apa, katanya. Saya bilang, ini madu. Maksudnya kan kita mau kasih. Iya. Mau kasih. Rupanya beliau langsung bilang begini, berapa harganya, katanya. Langsung ditawar ya? Nah, karena saya orangnya nggak enakan, jadi saya bilang, Pak, mohon maaf Pak, langsung dipotong lagi. Jangan malu-malu, katanya, jangan takut, katanya, gitu kan, kamu kan mau mulai usaha, katanya, sebutin aja berapa harganya. Saya bilang 150.000 Satu botol itu. Nah, akhirnya sudah keluar dari ruangan, kan masih ada sisa 1 botol. Rupanya ada salah satu pegawai itu panggil saya, Nak Saiful, katanya, itu yang kamu bawa di ruang pimpinan apa? Saya bilang madu. Masih ada 1 botol nggak, katanya. Masih sih Bu, gitu. Berapa harganya? Kalau tadi itu pimpinan ngasih saya harganya 150. Ya udah, samain aja. Akhirnya 2 botol habis. Saya telepon orang tua saya, ibu saya. Bu, ini madunya udah laku terjual. Kaget kan ibu saya. Loh, kok jual madu, Nak? Iya. Oh ya udah, kalau misalnya di sana laku, kita beli 10 botol. Beli 10 botol, dikirim lewat Damri ya Pak ya, Iya. kalau nggak salah. Pas sampai ke Pontianak, saya datang lagi ke kantor, bawa tuh 10 botol. Dari tas itu isinya laptop, buku,
isinya botol semua. Berubah jadi botol madu. Botol madu. Rupanya ada tugas buat saya. Tugas buat saya adalah saya disuruh ngantar surat ke beberapa dinas. Iya. Ternyata itu sebuah peluang. Jadi sekalian saya ngantar surat, saya juga nawarkan madu ke dinas-dinas itu, Pak. Jiwa marketingnya mulai berteriak-teriak. Jiwa marketing mulai. Akhirnya satu hari habis, Pak. 10 botol madu. 10 botol. Dan itulah menjadi cikal bakalnya. Kenapa saya tuh kok bisa sampai ke jual madu itu. Awalnya itu dari cekcok sama pimpinan nih yang dulu. Akhirnya jadi berkah, Pak. Jadi Memang arah rezeki itu terkadang dari arah yang disangka-sangka. Iya. Jadi awalnya bukan sebagai petani madu Bukan. atau pengumpul madu atau yang biasa di hutan-hutan madu ya Mas Epul. Iya. Benar-benar karena faktor ketidaksengajaan. Iya. Pingin bawakan madu sebagai hadiah, Iya. akhirnya sekarang 14 tahun Iya. menggeluti dunia madu. Alhamdulillah masih istiqomah, Pak. Sampai sekarang Sampai masih sekarang, betul. dunia madu. Masih sampai sekarang itu masih istiqomah dengan madu. Luar Gitu. biasa. Bang Saiful, ini 14 tahun bukan waktu sebentar tentunya. Iya. Dan bicara soal madu ini jenis makanan atau minum yang banyak disenang. Iya. Juga kalau bagi umat Islam, apalagi ini bulan Ramadan, ini salah satu makanan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Iya. Tentunya, nah ini kan masih jadi sering banyak pertanyaan nih Bang Madu, beredar di masyarakat. Iya. Banyak yang madu asli, madu Iya. palsu. Oh iya. Bahkan beberapa masyarakat sudah punya cara pengetesan sendiri. Iya. Katanya, saya juga belum coba. Kalau madu yang asli itu kalau dicelupin korek api Iya, bisa bisa dihidupkan, nyalain. atau dimasukkan di kulkas nggak beku. Iya. Nah, langsung sama ahlinya nih. Sebenarnya gimana nih Mas Saiful membedakan madu asli sama madu palsu atau oplosan? Oke. Ya, ciri-ciri madu asli dengan madu yang palsu itu sebenarnya cara-cara pengetesan yang dilakukan oleh masyarakat itu banyak yang keliru, Pak. Nah, saya kasih contoh ya. Madu nggak boleh dikerumuni. Madu kalau dikerumuni semut. Madu kalau dikerumuni semut, tandanya nggak asli. Iya. Jadi gini, pakai analogi aja lah ya. Ini ya, semut itu kan suka dengan yang manis, gitu kan? Apalagi kalau madunya itu madu murni, Iya. madu yang masih fresh, pasti dia suka dong. Manis sekali itu ya. Iya. Misalnya begini, ini ada madu asli. Kita kan udah tahu ya, kandungan dalam madu asli itu pasti ada multivitamin, Iya. ada enzim, ada protein, gitu kan, dan ada kandungan-kandungan yang sehat untuk tubuh. Artinya apa? Semua makhluk hidup kalau minum madu pasti sehat. Nah, pertanyaannya kan begini, kenapa hanya semut aja nggak boleh minum madu? Padahal madunya madu murni. Iya. Kan begitu. Jadi selama ini kekeliruan masyarakat itu menganggap bahwa semut ini indikator madu palsu. Sebenarnya semut itu adalah indikator organis. Iya. Teman saya untuk mendeteksi mana madu yang masih segar, mana madu yang sudah rusak, Pak. Gitu. Dengan semut itu. Dengan semut itu. Karena begini, saya kasih contoh. Misalnya kita pergi ke toko buah. Ke toko buah itu kita pasti cari buah yang seperti apa? Apakah buah yang ada busuk dikit, ada uletnya dikit, Iya. atau buah yang 1 bulan tuh nggak busuk-busuk? Mana yang kita cari? Pasti kita cari buah yang ada uletnya. Iya. Karena apa? Itu organis. Betul. Artinya itu nggak kena lilin, nggak kena pestisida, nggak kena zat-zat kimia lainnya. Madu ini sama, Pak. Madu itu kalau semut menghindar, berarti ada apa-apanya dengan madu itu. Sampai semut pun tidak mau memakan Sampai madu. semut pun atau serangga pun, karena kan semut kan kategori serangga ya. Iya. Artinya ada zat-zat yang bikin semut tuh nggak suka. Atau madunya itu memang dari panennya sudah terkontaminasi pestisida, Pak. Itu yang menyebabkan semut itu nggak suka. Jadi sebenarnya dengan adanya semut, itu adalah indikator kita bahwa madu ini baru dipanen, madu ini masih segar. Jadi dengan semut itu yang bikin
rasa aman Pak sebenarnya. Kalau saya ya, nah bahwa berarti madunya nggak bermasalah. Kemudian ada lagi yang bilang bahwa kalau masuk dalam kulkas ya Nggak beku. nggak beku. Berarti Iya, asli. Iya. Karena gini Pak, sebenarnya namanya itu adalah fenomena granulasi pada madu. Granulasi pada madu artinya proses pengkristalan akibat suhunya tidak sesuai dengan suhu sarangnya, menyebabkan menyebabkan nilai glukosanya itu yang lebih tinggi dari fruktosanya itu dia padat. Iya. Nah, itu Mengkristal dia. dia. Dia mengkristal. Itu dianggap bahwa konsumen menganggap bahwa itu dicampur gula. Padahal itu proses granulasi pada madu. Nah, kalau di Eropa, Amerika, Jepang, itu madu mahal, Pak. Madu mahal itu. Kenapa? Karena konsumen saya di Amerika itu, saya pernah nanya, ini kok harganya kok 1 kilo bisa 1.600.000. Kenapa yang dipinta madu yang beku? Itu kan. Sedangkan di negara saya, madu ini dibuang. Saya bilang gitu. Sebentar, di negara Gitu. luar, Itu madunya mahal, Pak. madu-madu beku itu tadi? Iya, mahal, Pak. Karena nilai glukosanya kan tinggi itu, Pak. Iya. Nah, jadi saya tanya, ternyata khasiatnya itu adalah untuk sirkulasi peredaran jantung, untuk penderita anemia, Pak, sama untuk olahragawan. Jadi rata-rata madu yang dikonsumsi sana, Pak, madu yang bergranul, Pak. Sama kayak di Australia pun madu yang bergranul itu madu mahal. Contoh, clover honey, kan mahal Pak, 800.000 Pak, setengah kilo Pak. Sama kan, 1 kilonya 1.600.000, sama yang saya kirim kayak di Amerika. Dan itu sudah bentuk granul beku seperti itu, yang beku, mengkristal ya? Mengkristal. Nah, kalau di Indonesia, itu dibuang Pak. Dianggap madu Iya. palsu? Dianggap madunya palsu. Padahal itu madu mahal itu. Kalau di Eropa itu madu mahal. Karena apa Pak? Nilai literasi kita terhadap edukasi madu itu masih rendah Pak. Jadi inilah pelajaran buat kita. Kita ini kalau jual madu, jangan hanya sekedar menjual. Hampir 70% yang jual madu di kota Pontianak nih Pak, kesannya itu hanya jual aja. Edukasinya nggak ada. Betul. Akhirnya terjebak ke konsumen sendiri Pak. Pas dia kena musimnya madu bergranulasi, banyak yang retur. Banyak yang salah sangka Pak. Wah, ini madu palsu nih. Ini madu palsu. Padahal salah kita apa gitu? Kita bukan yang bikin madunya, yang bikin madunya lebah. Kita ini kan hanya jual yang udah jadi madu kan gitu ya Pak ya. Nah, jadi itu Pak anaknya. Jadi luar biasa sekali. Dua sudah terbantahkan. Nah, ini untungnya kita hari ini ngopi industri ini ngobrol langsung dengan Iya. pakar madunya. Iya, Kalau tadi katanya tidak dikerubungi semut, iya, rupanya semut itu menjadi temannya Bang Saiful malah untuk menentukan mana madu yang segar, mana Iya. madu yang sudah lama. sudah lama. Terus Iya. madu beku, katanya dalam kuliah, tentunya rupanya madu beku malah jadi mahal. Jadi Iya. terbantahkan ya Iya. untuk menguji mengetes madu asli, madu Yang palsu itu benar, ya. bukan dengan cara seperti itu. Atau seperti kawan-kawan katakan biasanya, kalau menguji madu yang asli itu bawa pulang ke rumah. Kalau piringnya melayang, Iya. berarti madunya asli. Seperti itu luar Iya. biasa sekali. Bang Saiful, Hmm, madu asli, madu palsu. iya, Udah tadi kita bahas ya, udah kawan-kawan juga sudah sahabat industri tentunya mendapatkan pelajaran. iya, Kedua, kan banyak beredar madu-madu nih macam-macam nih. iya, Ada madu yang hitam, iya. ada madu yang agak kuning-kuning bening, Iya, ada madu yang agak kemerah-merahan. kemerahan. Terus rasanya juga punya varian Iya. juga. Ada Iya. yang manis, ada yang asamnya kuat, Iya. ada yang pahit. Oh iya. Nah, gimana nih Bang Saiful Oke. nih penjelasannya nih? Jadi gini, ciri-ciri madu asli itu yang benar-benar murni, madu hutan ya, itu madunya nggak bisa dikonsistenkan. Jadi ciri-ciri madu yang murni itu madunya nggak bisa konsisten. Kita nggak bisa merequest madu itu seperti kita beli madu bulan lalu. Nggak bisa konsisten dalam Iya. hal rasa. Rasa, aroma, warna, dan ketahanan pasti beda. Ah. Karena apa? Karena madu ini dia menggunakan hukum alam yang dimana dia mengikuti musim bunga. Jadi setiap musim bunga itu berbeda, maka akan merubah karakter pada madunya. Karena makanan Iya. utamanya ya. Iya. Jadi nggak bisa itu. Misalnya ada konsumen saya minta, dia minta, Pak saya mau madunya yang kayak kemarin. Soalnya yang kemarin enak. Kalau Iya. musim bulan ini
agak kurang enak, agak asam madunya. Nggak bisa, Pak. Karena apa? Yang lebah itu mengambil nektar dari alam, gitu. Dan yang mengisap nektar dan mengeluarkan metabolismenya adalah lebah sendiri. Posisi saya adalah ketika barang itu udah jadi madu. Jadi saya itu hanya menjual yang sudah jadi, Pak. Jadi Dari kalau alam untuk berikan. rasa sama jenis tergantung si lebahnya, Ya lebahnya. bukan tergantung penjual Iya. madunya. Jadi kan nggak mungkin saya kayak Nabi Sulaiman, Pak. Yang bisa bahasa binatang. Maka saya bilang sama lebahnya, lebah, coba isap Ada yang itu nektar saja. rumah itu. Soalnya ada konsumen saya mau beli madu yang kayak gini, kan nggak mungkin, Pak. Betul. Gitu. Jadi itu semua sudah terbentuk dari hukum alamnya sendiri. Jadi ciri-ciri madu asli itu madunya variatif, Pak. Jadi misalnya Bapak beli madunya ini bulan ini rasanya ini, nanti bulan depan atau 3 bulan lagi dia akan berbeda. Nah itu ciri-ciri madunya murni itu, Pak. Walaupun dari lebah yang Iya. sama, katakan Walaupun lebah dari dari lebah yang sama. penangkaran Iya. atau pemeliharaan gitu ya. Iya. Saya kasih contoh aja madu kululut ya, Iya. yang saya ternakkan di Parit Draba. Itu ada musim bunga karet, Pak. Ada musim bunga rambutan, ada musim bunga akasia. Jadi beda-beda, Pak, warnanya, kadar kekentalannya, rasanya itu beda-beda, Pak. Nah, walaupun lebahnya sama. Itu. Nah, kemudian kenapa itu berbeda-beda? Ya itu alasannya, Pak. Karena musimnya berubah, Sehingga makanan diambil pun juga berubah ya nektarnya. karakternya pun berubah. Nah, kemudian ada yang nanyain, konsumen suka warna yang mana? Yang rasa yang mana? Itu sebenarnya psikologi dari perilaku konsumen itu sendiri, Pak. Saya punya beberapa jenis madu, Pak. Saya tak pernah bilang madu ini yang paling bagus. Gitu kan? Karena apa? Karena setiap konsumen itu punya kebutuhannya sendiri. Ada dia suka madu yang rasanya asam. Iya. Ada yang suka madu yang warnanya hitam. Kita kasih kuning nggak mau, Pak. Walaupun Karena- rasanya sama. Walaupun rasanya misalnya agak sama, warnanya aja beda. Itu nggak mau dia, tetap warna hitam. Ada yang mau warnanya kuning, kita kasih hitam nggak mau, Pak. Itu karena apa? Karena mereka membeli madu itu sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Jadi kalau kebutuhannya mau yang asam, artinya dia mau campur madu tuh dengan air misalnya. Iya. Supaya rasanya segar gitu kan. Nah, jadi seperti itu, Pak. Luar biasa sekali. Artinya Iya. sekarang mau kita benarin pemikiran kita nih, Iya. kawan-kawan sahabat ngopi nih. Untuk rasa madu, warna madu itu Iya. bukan tergantung dari penjual madunya, Penjual madunya, ya. tapi tergantung dari si lebah itu sendiri. Iya. Musim apa dia pada Iya. waktu itu, Mm-mm. bunga sari apa yang dijadikan Iya. sebagai sumber makanan itu menghasilkan Iya. rasa madu macam-macam. Jadi ciri-ciri madu palsu itu, Pak, bisa saya simpulkan. Kalau ada madu dari Januari sampai Desember rasanya sama terus. Dari Januari sampai Desember warnanya sama terus. Kemudian dari Januari sampai Desember kekentalannya sama terus. Itu saya pastikan tuh bukan madu gitu, bukan madu hutan itu. Gitu. Karena tidak ada bunga yang mekar sampai sampai dari Januari sampai Desember itu, Pak. Iya. Gitu. Ditambah lagi dengan kondisi Iya. iklim kita, perubahan cuaca di kita Perubahan Kalimantan Barat suhu. juga Itu kan ber- pasti berbeda-beda mempengaruhi ya. kandungan Betul-betul. kadar airnya gitu. Kandungan kadar air aja udah akan berubah pigmennya, Pak. Dan gitu kan. Jadi itu yang yang mungkin salah satunya adalah ciri-cirinya adalah madu itu tidak konsisten. Tidak bisa dikonsistenkan, Pak, madunya. Gitu. Nah, menarik sekali nih. Sebenarnya saya masih mau bahas nih panjang sekali cerita madu nih, Iya. karena madu ini makanan yang banyak digemari masyarakat ya. Apalagi ini salah satu komoditas yang sumbernya masih lumayan banyak Iya. di tempat kita, khususnya Iya. Kalimantan Barat. Tapi next lah kita akan bicara tentang manfaat madu Iya. yang lebih banyak. Saya mau lari ke arah ini nih, Bang Saiful. Menjaga kualitas madu. Oh iya. Tentunya kan Bang Saiful juga sebagai salah satu owner Iya. Madu Saiful ya. Iya. Madu Saiful perlu menjaga kualitas madu. Iya. Tentunya ada pengujian dari kualitas madu seperti tadi, Iya. kadar airnya segala Iya. macam. Nah, selama ini bagaimana Madu Saiful untuk Iya. pengujian menjaga kualitas madunya? Gimana? Oh iya. Jadi untuk menjaga kualitas madu itu nggak sembarangan. Karena madu itu digolongkan jadi dua, Pak. Madu yang berstandar, madu yang tidak standar. Ada standar, Iya. ada tidak standar. Kalau madu yang tidak standar, ciri-cirinya madunya bergas, Pak.
gasnya kuat, fermentasinya kuat. Itu madu tidak berstandar. Dan itu yang disukai sama konsumen awam karena dianggap madunya murni. Ya memang murni Pak, tapi madunya tidak standar. Itu. Nah, kelemahan madu yang tak berstandar ini Pak, mutunya itu rentan sekali. Mudah kemasukan mikroba, enzimnya mudah lemah akibat dari aktivasi dari fermentasinya. Kemudian makin lama makin lemah itu enzimnya. Akhirnya warnanya berubah, madunya makin encer. Itu kan ciri-cirinya tuh Pak. Kalau madu sudah masuk ke mode rusak gitu. Jadi madu yang belum standar itu madu yang rentan rusak Pak. Dan mutunya itu kurang sekali. Ciri-cirinya tadi tuh ya, gasnya terlalu tinggi ya. Gasnya terlalu tinggi, mudah melembung. Iya, gitu. kalau disimpan di wadah kadang sampai bisa meletup sendiri. Iya. Nah, itulah filosofi dari ada yang ngetes pakai kain itu, pakai tisu ya. Iya. Nah, katanya kalau madunya tembus di tisu, artinya madunya ndak asli. Sebenarnya itu adalah tes kualitas Pak. Tes kadar air sebenarnya. Karena orang-orang hulu, orang-orang di kampung sana itu tidak ada namanya refraktometer. Iya. Mereka ngetesnya mana madu yang bagus dengan yang tidak itu pakai kain bajunya, ditetes. Itu kalau misalnya cepat tembus, artinya madunya harus cepat dijual Pak, dan dijual murah. Karena mungkin kadar airnya asumsinya sudah tinggi itu ya. Karena mereka ngejar jangan sampai mutunya ini menurun kalau terlalu lama dijual, gitu kan. Nah, kalau dia kental, itu madunya dijual dengan harga yang mahal. Dia jualnya eceran Pak, gitu. Nah, artinya apa? Ngetes pakai tisu itu sebenarnya keliru Pak. Ngetes untuk apa? Untuk ngetes keaslian. Sebenarnya itu ngetes kualitas Pak. Kualitas gitu. madu gitu ya. Nah, jadi biasalah kalau di kota-kota itu katanya tesnya pakai tisu. Itu sebenarnya ngetes kualitas Pak. Kalau dia cepat tembus di tisu, berarti madunya kadar airnya masih tinggi gitu. Nah, kemudian ada madu yang berstandar. Nah, madu ini yang berstandar nih Pak sesuai dengan cakupan kita di SNI tahun 2024. Ada SNI ada madu. SNI madu. Ada 3 jenis lebah Pak ya. Iya. Lebah apis dorsata, lebah hutan, lebah meripera yang seperti di Pulau Jawa. Kemudian lebah tanpa sengat, yaitu biasa disebut dengan lebah kelulut. Itu sudah ada Pak di SNI. Masing-masing sudah ada SNI-nya sendiri ya? Iya, sudah ada SNI-nya sendiri. Jadi kita harus berpatokan di situ. Kita harus berpatokan di situ untuk mendapatkan standarnya. Iya. Nah, jadi madu yang berstandar itu Pak, nilai jualnya itu jauh lebih bagus. Karena madunya awet, konsumen merasa aman, konsumen merasa tenang. Jadi keinginan daya belinya itu tinggi sekali, gitu Pak. Jadi untuk mengetahui standarnya tentunya perlu ada pengujian khusus ya, seperti uji yang lab, merujuk kepada SNI madu tadi. Nah, kemudian legalitas Pak, legalitas itu penting sekali, menandakan bahwa nilai keseriusan kita menjadi seorang owner terhadap tanggung jawab produk kita itu tinggi sekali Pak. Iya. Gitu. Jadi kalau ownernya aja mengabaikan legalitas, bagaimana Pak dengan kualitas produknya? Artinya nilai tanggung jawabnya kurang, kan gitu kan? Kualitas, legalitas, ini menjadi faktor penentu produk itu untuk bisa semakin naik kelas. Iya, betul Pak. Nah, jadi konsumen itu akan menilai Pak, ownernya ini dia tanggung jawab nggak dengan produk yang dia jual. Dari mana mereka melihat? Dari legalitas kita Pak. Dari standar-standar produk-produk kita itu. Jadi jangan dikira konsumen itu semuanya awam Pak. Gitu. Sip. Ini makin penasaran nih Pak Saiful. Untuk madu Saiful sendiri, untuk buat standar ini, tentunya pengujian laboratorium tadi ya, sesuai SNI. Itu di mana tuh pengujiannya itu? Biasanya saya tuh kan untuk sementara itu saya uji labnya itu di Jawa Pak, di Pulau Jawa. Nah, ada beberapa lembaga lah gitu kan. Tapi ada rencananya saya mau mengajukan kalau bisa di BSN juga gitu kan. BSN gitu bisa memfasilitasinya gitu kan. Karena uji madu ini Pak, enggak semua cakupan unsur itu harus kita cantumkan. Hanya ada beberapa, hanya poin-poin saja.
sebagai faktor pendukung, misalnya contoh untuk NKP. Untuk NKP itu kan seperti cemaran logam, kolon vanikol, kapang kemir, HMF, sama uji enzim diastasenya. Itu aja sih Pak sebenarnya yang cocok. Nah kalau bisa itu dapat diuji di Kalimantan Barat gitu. Nah itu saran dari kita lah gitu kan. Nah, supaya apa Pak? Supaya nilai kesadaran dari pengusaha-pengusaha madu itu terhadap uji lab itu sangat tinggi sekali, gitu Pak. Okay. Nah, saya dapat kabar juga katanya sekarang untuk pengujian madunya Saipul ini, Iya. Madu Saipul ya, Iya. itu di salah satu lembaga BSPJI Pontianak ya. Iya betul. Balai Standarisasi Pelayanan Jasa Industri Pontianak untuk uji laboratorium. Iya. Selama ini sudah berjalan beberapa kali pengujian dengan BSPJI Pontianak. Cemaran logam. Tapi ada beberapa unsur kan yang memang sampelnya harus kita bawa kan Pak di Pulau Jawa. Nah itu biasanya saya minta bantulah sama pihak BSPJI ya untuk mengkoridornya lah Pak. Gitu. Iya. Artinya sudah lumayan terbantu juga ya untuk pengusaha madu, pengusaha pelaku UMKM dengan adanya salah satu lembaga laboratorium dalam hal ini BSPJI Pontianak bisa membantu para pelaku usaha untuk menjaga, mengetahui kualitas produknya dan menjaga kualitas produknya agar tetap terjaga standar sesuai dengan SNI, sesuai dengan produknya masing-masing. Betul. Mudah-mudahan usaha madunya Bang Saipul semakin berkah. Sebelum kita akhiri Bang Saipul, sebagai salah satu pelaku pengusaha UMKM, tentunya ada pesan yang akan kita berikan kepada kawan-kawan pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas produknya. Apa saja itu, baik itu madu atau produk-produk lainnya. Gimana? Bisa berikan pesan buat pelaku UMKM kita Bang Saipul? Khususnya di Kota Pontianak ya. Sebenarnya penjualan madu itu sangat bagus sekali Pak, sangat bagus sekali. Tapi dalam marketnya itu madu ini ada kelasnya, ada kelas menengah, ada kelas bawah, ada kelas atas. Nah kalau kita mau masuk ke pangsa marketnya madu kelas menengah dan kelas atas, itu ciri-ciri perilaku konsumennya itu adalah dia itu tidak mau beli madu sembarangan. Dia mau cari madunya itu yang punya legalitas. Dicari madu yang punya halal dalam mereknya, dan dia juga harus percaya dengan penjualnya, gitu kan? Nah, jadi tergantung penjual edukasinya seperti apa. Nah, tapi kalau misalnya kita itu hanya mau cari madu, mau jual madu itu dengan pangsa pasar yang menengah ke bawah, maka yang akan kita hadapi adalah perang harga. Harganya itu jauh lebih murah. Jadi banyak orang yang ini ya Pak ya, yang curhat dengan saya, kok jual madu kok sulit ya. Sebenarnya tidak sulit Pak, tidak sulit jual madu itu. Tapi juallah madu itu dengan personal branding yang bagus. Dengan legalitas yang lengkap. Supaya konsumen percaya, karena trustnya konsumen itu ada pada merek kita, ada pada legalitas kita. Jadi saya sarankan nih kepada teman-teman para pelaku UMKM pedagang madu, kita mulai menaikkan personal branding itu dengan baik gitu kan. Sehingga madu salah satu komoditas Kalbar bisa go nasional, bahkan go internasional. Luar biasa. Terima kasih informasinya Bang Saipul. Sobat Ngopi Industri, kualitas produk sangat penting. Tentunya untuk menjaga kualitas tidak melupakan juga yang namanya legalitas dari jenis usaha tersebut. Agar produk-produk UMKM bisa naik kelas. Jangan khawatir, kalau untuk urusan kualitas, menjaga bagaimana kualitas di Kalimantan Barat sekarang sudah ada salah satu lembaga laboratorium yang bisa membantu pelaku usaha UMKM untuk mengetahui kadar produknya, menjaga kualitas produknya, bahkan pelatihan-pelatihan bagi personalnya untuk menjaga kualitas dari produk tersebut. Di mana bisa di BSPJI Pontianak. Dan alhamdulillah, Madu Saipul juga telah melakukan pengujian untuk tetap konsisten menjaga kualitas produk Madu Saipulnya, dan sekarang sudah go nasional. Bahkan tadi juga
menurut pemaparan beliau sudah go internasional. Ada customer-nya di negeri Paman Sam. Paman Sam. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran penting bagi para sahabat industri dan juga bagi para pelaku UMKM. Naikkan kualitas produknya, jaga kualitas, lengkapi legalitasnya. Terima kasih. Jumpa lagi kita di Ngopi Industri berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Saiful. Mari, Pak. Sukses ya. Sama.